Apakah Doti memang berasal dari Mandar? Lalu kenapa orang Mandar bisa sejahat itu? Lulare, pernah kau dengar orang bilang begini? Bapakku sakit, katanya karena Doti-Dotinya orang Mandar. Atau ada yang bilang begini, jangan kau dekat-dekat sama itu orang, dia orang Mandar, nanti lembek kepalamu. What? Masihkah ada dua kalimat itu sering kalian dengar hari ini di sekitarmu? Terus terang, saya masih sering dengar ya, khususnya waktu saya masih kuliah ya. Ada teman keluarganya sakit, pas diperiksa ke dukun, katanya Doti orang Mandar lagi yang kena. Kenapa bisa begitu, Lulare? Apakah Doti memang berasal dari Mandar? Lalu kenapa orang Mandar bisa sejahat itu? Sekedar informasi luar ya, Doti itu semacam santet ya, atau sihir yang sangat dikenal oleh hampir seluruh masyarakat di Sulawesi. Banyak mitos yang berbicara soal Doti ini. Konon ini bentuknya itu seperti api yang melayang, angin yang secara tiba-tiba berhembus, atau kemunculan hewan-hewan aneh di rumah. Pokoknya macam-macam deh pokoknya. Intinya Doti ini untuk menyakiti orang, bahkan bisa menghilangkan nyawa orang tersebut. Nah, efeknya percayalah sebagai orang pun mengerikan ya. Doti-Doti ini ada yang membuat jatuh sakit, mendadak kulitnya melepuh, atau semacam habis terbakar, tengkorak kepalanya semacam lunak. Ada juga yang tidak punya jodoh, lumpuh, dan tiba-tiba rontok giginya. Pokoknya asal sakit sedikit, biasanya ada juga yang selalu mengaitkannya dengan Doti. Nah, suku yang sering dikaitkan dengan stereotip soal Doti ini ya biasanya orang Mandar. Banyak referensi yang bisa menjadi sejenis indikasi bahwa hal ini menjadi salah satu mitos atau stereotip yang masih acap kali dicapkan kepada kami dari suku Mandar ini. Salah satunya saya lihat ada artikel di sini ya yang menyebutkan hampir semua orang di Jazirah Sulawesi mengenal suku Mandar sebagai suku yang identik dengan ilmu yang tak kasat mata ini. Ada juga beberapa penelitian ya yang membahas bagaimana perkembangan stereotip soal Doti terhadap orang Mandar, sehingga dampak buruknya ini nih menghambat komunikasi antar suku di sana. Kalau sudah sampai seperti ini kan jadi nggak enak luar ya. Jadi stereotip itu memang sangat-sangat tidak bagus. Ditambah lagi ada juga nih beberapa media yang sudah mendapat predikat Dewan Pers ini masih saja menceritakan mitos soal Doti di Mandar ini. Bagi saya luar ya, secara personal sebagai orang Mandar ya, ini adalah salah satu bentuk kesalahan berpikir luar ya, yang tidak boleh dibiarkan, apalagi dijadikan kebanggaan ya luar ya. Tidak ada sama sekali hal positif dari stereotip ini. Hari gini nih saat bangsa lain sudah bicara soal perkembangan teknologi, perang dagang global, invasi Bitcoin, kita masih bicara soal punya Doti-Doti. Aduh, nuduh orang punya Doti-Doti, aduh, ampun. Tapi apakah benar Doti ini ada di Mandar? Apa luar pernah lihat? Tolong teman-teman bercerita di kolom komentar ya. Yang pasti saya tidak bisa memaksa teman-teman untuk percaya atau tidak percaya ya. Yang saya bisa katakan ya, saya ini hampir separuh hidupnya ada di Mandar dan belum mengetahui pasti soal Doti ini. Yang saya tahu orang-orang di Mandar itu sama halnya dengan suku-suku lainnya luare, di mana mereka orang yang ramah terhadap siapapun. Jadi berhentilah terjebak dalam kesalahan berpikir tersebut. Sedikit-sedikit akibat Doti dari Mandar lagi, lama-lama menjadi pembenaran dan jangan-jangan menjadi jurus penipu nih untuk berpura-pura sebagai dukun. Nah, ini saya bilang bukan dukun ya, berpura-pura aja. Saya terang sama kayak pesulap daerah. Tapi ini bukan. Ini maksud saya kan ada juga nih oknum yang memanfaatkan itu untuk meraup keuntungan pribadi. Jadi hati-hati, jangan langsung percaya luare. Ya, mending kita berpikir kemajuan luare peitao. Di saat bangsa lain mendapat predikat negara maju, negara kita masih saja berada di tataran berkembang. Sampai kapan ini berkembangnya? Kemudian
coba pikirkan kenapa kita masih menjadi generasi sandwich ya. Tahu teman-teman apa itu ya? Generasi yang masih banyak menanggung beban hidup keluarga, membiayai adik sekolah, keponakan, sepupunya. Waduh, itu masih banyak sekali. Kemudian kenapa nenek-nenek, kemudian orang tua kita, kemudian kita masih miskin gitu. Jangan-jangan anak kita nanti miskin juga. Jadi please, itu saja yang teman-teman pikirkan ya. Kalaupun benar ada Doti, teman-teman ya, Doti saja itu bansalnya supaya dia tidak kalah maju dengan kita gitu kan. Itu kan lebih bermanfaat daripada menuduh salah satu suku memiliki Doti atau memiliki ilmu hitam yang sangat tidak bagus luarnya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Doti itu tidak ada ya. Mungkin saja ada, saya belum tahu. Saya hanya ingin meluruskan bahwa stereotip, saya menekankan di sini, ini adalah stereotip, sebuah cap untuk sebuah suku yang belum tentu benar adanya gitu. Bisa juga di suku teman yang seperti itu atau di suku yang lainnya. Jadi mari kita saling menghargai antar sesama suku, saling menghormati, mari berpikir maju luare, dan jangan lupa nonton terus cerita anak Mandar, itu yang paling penting. Oke luare, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.